Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian sehat. Jadi di video kontenku hari ini aku kembali ingin membahas tentang salah satu transfer dari pemain timnas kita yang bermain di Liga Abroad. Nah, ini di Liga Italia, di Liga Serie A, dan ini tentang JITSES, dan juga ada satu lagi transfer update dari Liga Belanda, salah satu klub top 5 di Liga Belanda yaitu FC Twente. Nah, jadi kalau dua hal ini pasti kalian sudah tahu, Maassluis dan juga JITSES. Yang saat ini kita tahu kalau adalah jeda transfer di musim panas kalau di Eropa namanya, dan itu banyak klub yang mencari pemain-pemain baru untuk memperkuat timnya di musim yang akan datang. Nah, JITSES sudah lama dirumorkan akan pindah tim dari Venezia karena Venezia baru saja musim ini degradasi lagi ke Liga Serie B, dan JITSES itu masih ingin bermain di Liga Serie A. Dengan performanya musim ini, kita bisa lihat kalau JITSES itu diminati banyak klub Liga Serie A, klub top papan atas di Liga Serie A juga. Nah, salah satu klub yang kemarin lagi serius ingin datangkan JITSES adalah Bologna, habis itu ada Napoli, terus ada Inter Milan, ada AC Milan, dan juga beberapa klub lain. Nah, salah satunya juga Udinese. Nah, update terbaru yang sangat heboh saat ini di Eropa, nah itu ada dari berita Italia, di mana Udinese ini siapkan 26 juta untuk datangkan JITSES. Nah, apakah ini benar? Coba kita lihat nanti beritanya, karena ini aku sudah ada source-nya juga dari berita Italia. Habis ini kita lihat. Tapi selain itu ada juga berita dari Twente Insight, jadi official news dari FC Twente. Nah, ini tentang Maassluis yang musim depan itu nggak ingin stay di FC Twente. Mace ini ingin tantangan yang baru dan ingin pindah klub untuk musim depan. Nah, klub mana yang Maassluis itu akan pindah? Nah, itu coba nanti kita juga baca di Twente Insight. Nah, ini berita dari Messaggio Veneto, tertulis bursa transfer Udinese desain ulang pertahanan. JITSES dari Venezia dan Wisniewski dari Spezia masuk daftar hitam putih Pasca Bijol. Di Bologna dan Fiorentina, pemain Polandia itu malah punya gaji jutawan. Kursi untuk 2 orang, kursi yang seharusnya bisa membuat Jaka Bijol bebas jika tawaran yang memuaskan Udinese datang. Gianluca Nani, direktur teknis grup yang dipercayakan Gino untuk menangani pekerjaan lapangan dalam hal pembelian dan penjualan Udinese, bekerja di kursi tersebut tanpa memperhatikan negosiasi yang dikonfirmasi oleh pemilik Gianpaolo dengan seorang pemodal dana terkenal Amerika yang telah dibicarakan selama 2 minggu. Manajemen olahraga harus terus maju, juga menghadapi hal yang tidak terduga. Terkini adalah persaingan ketat yang melibatkan 2 klub yang terdaftar di ajang kompetisi Eropa seperti Bologna dan Fiorentina dengan Udinese untuk memperebutkan kartu yang akan habis masa berlakunya pada 27 di bulan Juni, milik JITSES, Kapten Venezia yang berusia 25 tahun dan pemain internasional Indonesia yang selama ini dikenal sebagai pilihan utama untuk menggantikan Jaka Bijol yang kian santer, diisukan akan hengkang tergila-gila dengan ketertarikan Milan dan diminta oleh Leeds. Memang 25 juta akan dibutuhkan untuk memindahkan pemain 26 tahun itu dari Fuzenica yang ingin naik level. Tapi aspek ini paradoksnya bukan prioritas dari Bianconeri saat ini, dan bukan hanya karena keluarga Pozzo tidak terbiasa menangani transfer dengan tergesa-gesa. Prioritas adalah mengamankan pengganti agar tidak terabaikan dalam peran tersebut, persis seperti yang terjadi dalam kasus JITSES dengan pemain Polandia berusia 26 tahun Wisniewski dari Spezia yang dicari dalam beberapa hari terakhir. Di antara keduanya, JITSES adalah penerus ideal bagi Bijol, juga karena masa lalunya sebagai gelandang yang sama dengan pemain Slovenia tersebut yang memungkinkan untuk mengatur permainan. Inilah yang dipelajari pemain kelahiran Mirlo
Belanda, pertama kali di Eindhoven dan kemudian di Go Ahead Eagles. Ingat nama klub itu karena Anda akan segera menemukannya dalam likuan takdir yang dapat mengubah jalannya negosiasi. Namun, intinya bukanlah kemampuan membangun dari belakang yang disukai Bologna dan Fiorentina, tetapi keterampilan pemain tersebut dalam menjaga kualitas yang telah ditunjukkan Itses tahun ini lawan banyak penyerang tengah papan atas dalam 35 pertandingan yang dimainkan di Laguna, tempat ia bergabung pada 2023 di Serie B. Karena penampilan bertahannya, Vincenzo Italiano memikirkannya, dan atas saran salah satu pemain asal Belanda, Sam Buikema, yang harus pindah ke Napoli dan yang merupakan rekan setim Itses di Eagles. Takdir memang menginginkan Itses menjadi back tepat setelah Buikema pindah ke AZ Alkmaar, sehingga mengubah arah karirnya dari seorang gelandang yang dicadangkan. Dipilih oleh direktur olahraga Lagunari Filippo Antonelli dan dikontrak dengan gaji bersih 300.000 euro per musim. Pemain Indonesia itu memiliki klausel kontrak yang memudahkan transfernya jika klub itu terdegradasi, persis seperti yang terjadi. Semua ini tentu saja di balik transfer bank yang memadai yang seharusnya sekitar 6 juta euro. Oke guys, jadi dari berita ini kita tahu kalau ya Jesus memang sangat diminati oleh Udinese karena dia adalah pengganti yang sangat ideal dari back saat ini yang berada di Udinese. Nah, tapi backnya ini tuh rumornya itu akan pindah ke klub Leeds United atau ke Milan. Nah, pengganti yang ideal ini adalah Jay Itzes. Nah, mereka tertarik Jay Itzes karena penampilannya musim ini dalam 35 pertandingan melawan penyerang top-top Serie A. Nah, dengan penampilannya Udinese ini tertarik untuk mengambil Jay Itzes. Nah, selain itu Jay Itzes juga pernah bermain di posisi gelandang bertahan yang dari situ dia bisa mengatur serangan dengan baik. Nah, back saat ini di Udinese itu Bijual namanya, dia juga memiliki kualitas yang sama. Nah, maka itu Udinese ini tertarik untuk mendatangkan JHS ke klubnya tentunya. Tapi ya 25 juta euro dibutuhkan untuk yang memindah pemain berusia 26 tahun ini, yaitu JHS dari Venezia. Tapi ya apakah Udinese akan melakukan itu? Nah, mereka ini belum mau tergesa, mereka mau memikirkan dulu dengan sangat benar tentunya, sangat pasti tentunya. Nah, itu guys berita update dari Jay Itzes. Dan ya saat ini kita lanjut ke beritanya, update-nya dari Mace Hilgers yang kabarnya itu ingin pindah dari FC Twente. FC Twente houdt geen rekening met Hilgers en wil sowieso 2 nieuwe verdedigers. Nah, FC Twente nggak akan bergantungan dengan Hilgers dan yang pastinya ingin rekrut 2 back tengah baru. Mace Hilgers heeft vertrekwens ingediend bij FC Twente. Jadi Mace Hilgers sudah bilang ke FC Twente kalau dia itu ingin pergi dari FC Twente musim depan. 24-jarige verdediger vindt het na 14 jaar bij de club wel goed geweest en is toe aan nieuwe uitdaging. Back tengah 24 tahun ini sudah berada di FC Twente itu 14 tahun dan ya setelah 14 tahun dia pikir sudah cukup dan ingin tantangan yang baru. Tot dusver heeft er nog geen club zich concreet gemeld voor Hilgers, maar dat houdt FC Twente niet tegen om alvast een vervanger aan te trekken. Sampai saat ini belum ada klub yang datang dengan tawaran yang konkret untuk Mace Hilgers, tapi walaupun itu belum terjadi, FC Twente nggak bergantungan dengan itu dan mencari pengganti Mace Hilgers buat musim depan. Of er nou nog een club komt voor Hilgers of niet, FC Twente wil 2 nieuwe centrumverdedigers aantrekken, zo meldt TJ Tubantia. Dit in tegenstelling tot eerdere berichtgeving van Paul Lasche. Dit meldde dat FC Twente pas 1 tweede verdediger wil halen als Hilgers weg is. De club wil echter doorpakken in plaats van afwachten. Jadi apakah nanti ada tawaran yang konkret datang untuk Hilgers atau enggak? Ya, FC Twente ini ingin pengganti dari Mace Hilgers karena ya mereka nggak ingin menunggu tentunya untuk Mace Hilgers ini akan pergi atau tidak. Tapi sepertinya kalau Mace Hilgers nggak akan pergi dari FC Twente, dia akan tetap stay dan welcome untuk bermain di FC Twente musim depan. Dan ya untuk klub saat ini belum ada klub yang konkret memberikan tawaran untuk Mace Hilgers. Tapi ya kita tahu kalau terakhir klub yang minat dengan Mace Hilgers itu adalah Bologna
dan Valencia dari Liga Spanyol, La Liga. Tapi ya, apakah transfer ini akan terjadi Bologna atau Valencia? Ya, kita akan lihat di beberapa waktu ke depan, karena ya tentunya ini adalah bursa transfer musim panas di Liga Eropa. Jadi ya semua hal masih bisa terjadi dan juga masih mempunyai waktu yang cukup ya besar untuk ya transfer pemain. Jadi ya kita tunggu saja ke depannya, dan ya kalau ada update lagi tentang Marcel Hurst, klub-klub yang sangat minat dengan dia, aku pasti akan update juga di YouTube channelku. Jadi ya supaya kalian nggak tertinggal, jangan lupa buat subscribe dan klik tombol loncengnya. Nah guys, itu aja update terbaru dari dua pemain timnas kita, yaitu Jay Itzes dan juga Marcel Hurst. Semoga kalian suka dengan informasi yang aku berikan di video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Dukung channelku agar aku semangat terus bikin konten-konten Obri dan konten selain Obri. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya agar kalian gak tertinggal jika ada video update terbaru tentang pemain keturunan, tentang timnas, ataupun tentang Obri. Jadi kalian orang pertama yang nonton videonya. Oke, itu aja. I see you in the next video. Peace.